Dipaksa menikah dengan tukang ojol oleh orang tuaku. Namun aku syok setelah tahu bahwa suamiku ternyata CEO yang menyamar karena gabut. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Dinda. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah tentang cinta, pilihan, dan kebebasan. Tapi semua prinsip itu runtuh dalam satu malam, ketika kedua orang tuaku memaksaku menikah dengan seorang pria yang bahkan tak pernah kukenal sebelumnya. Seorang tukang ojek online bernama Riko. Tak ada lamaran manis, tak ada perkenalan yang mendalam, hanya keputusan sepihak yang dijatuhkan seperti vonis dari pengadilan keluarga. Aku merasa dikhianati. Apakah semua perjuanganku selama ini sia-sia? Nilai-nilai bagus di kampus, magang di tempat bona fide, semua seolah tidak ada artinya. Kamu butuh laki-laki yang bisa membimbingmu, bukan yang kaya tapi tak peduli keluarga, kata ayah. Aku ingin menjerit, bagaimana bisa kalian tahu dia baik kalau aku saja tidak mengenalnya? Hari itu, aku berdiri di pelaminan mengenakan gaun pengantin putih yang indah tapi terasa seperti pakaian tahanan. Senyum tamu-tamu undangan terasa seperti ejekan. Mereka tersenyum, tapi aku tahu isi kepala mereka pasti berkata, sayang sekali, anak Pak Hashim yang pintar itu jadi istri tukang ojol. Mataku berkaca-kaca, tapi aku menahannya. Aku tidak mau menangis di depan semua orang. Riko duduk di sampingku, mengenakan jas sederhana, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Dia tidak terlihat gugup atau bersemangat. Hanya netral. Seolah dia bukan pengantin, melainkan hanya sopir yang sedang menunggu penumpangnya selesai pesta. Aku tidak berani menatap matanya terlalu lama. Aku takut akan melihat sesuatu yang lebih menyeramkan dari rasa tidak kenal, yaitu rasa ketidakpedulian. Ketika ijab kabul dilafalkan, aku hanya duduk diam. Suara ayah dan penghulu seakan sayup-sayup, seperti percakapan yang terjadi di balik kaca tebal. Suasana ruangan terasa sesak. Bukan karena jumlah tamu, tapi karena tekanan emosional yang menghimpit dadaku. Riko melafalkan akad nikah dengan lancar dan mantap. Suaranya dalam dan tidak terbata, seperti seseorang yang sudah sangat siap menikah. Tapi anehnya, aku merasa semakin asing. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia mau menikah dengan perempuan yang jelas-jelas tidak menginginkannya? Malam itu, setelah semua tamu pulang dan pesta usai, aku duduk di ranjang dengan hati berantakan. Di kamar yang wangi dengan bunga melati, wangi yang katanya sakral, romantis, penuh makna, aku malah merasa seperti dikurung dalam penjara tak kasat mata. Riko duduk di ujung tempat tidur, menjaga jarak. Dia sopan, terlalu sopan. Kamu pasti lelah, katanya, suaranya lembut. Aku tidak menjawab. Aku takut kalau aku membuka mulut, semua amarah dan tangis akan tumpah ruah. Dia tidak memaksa. Dia hanya bangkit, mengambil bantal, dan meletakkannya di lantai. Kamu bisa tidur nyenyak di kasur. Aku di bawah saja, ujarnya tenang. Di detik itu, aku sedikit terguncang. Tidak banyak pria yang akan berkata begitu di malam pertamanya. Tapi itu belum cukup untuk membuatku luluh. Hati ini masih penuh dengan luka karena dipaksa. Dan luka itu tak bisa sembuh hanya karena satu gestur baik. Malam pun bergulir dalam keheningan. Aku menatap langit-langit sambil memikirkan hidupku yang berubah dalam sekejap. Aku bukan lagi Dinda si mahasiswi cemerlang. Aku sekarang Dinda, istri dari tukang ojol. Sebutan itu seperti beban sosial yang akan terus melekat, terutama di lingkungan tempat aku dibesarkan. Tapi di antara rasa marah, kecewa, dan bingung, ada satu perasaan lain yang menyelinap, penasaran. Siapa sebenarnya Riko? Kenapa dia terlihat begitu tenang dalam semua ini? Seolah dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Hari-hari pertama setelah pernikahan itu seperti berjalan di atas kulit telur. Setiap langkahku penuh keraguan. Aku dan Riko tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Bukan tempat yang pernah kubayangkan sebagai rumah pertama setelah menikah. Dindingnya tipis, catnya sedikit mengelupas di beberapa sudut, dan suara kendaraan dari jalan utama terdengar jelas setiap pagi. Tempat itu bukan neraka,
tapi jauh dari kata nyaman. Rasanya seperti dipindahkan paksa dari dunia yang kukenal ke realitas yang tak kuinginkan. Rico, di sisi lain, tampak tak terusik. Ia bangun pagi, menyeduh kopi sendiri, dan bahkan sempat membereskan barang-barang yang kami bawa dari rumah orang tuaku. Anehnya, dia tidak pernah menuntut apa-apa. Tidak menyuruhku memasak, tidak menuntut perhatian, apalagi menyentuhku. Bahkan ketika kami duduk berdua di ruang tamu, suasana tetap dingin. Bukan karena dia dingin, tapi karena aku yang membuat dinding tebal di antara kami. Aku menatapnya diam-diam saat dia sibuk memeriksa ponselnya, membalas pesan pelanggan atau mengecek aplikasi ojol yang katanya tempat dia bekerja. Dia duduk dengan punggung tegak, wajahnya serius, tapi tidak kaku. Ada ketenangan yang aneh terpancar dari gerak-geriknya. Tidak seperti pria yang merasa rendah diri karena menikahi wanita yang tidak mencintainya. Tidak seperti pria yang minder karena status sosialnya jauh di bawah pasangannya. Justru dia tampak seperti orang yang tahu apa yang dia lakukan. Seolah pernikahan ini bukan beban, melainkan bagian dari rencana besar yang tidak ku ketahui. Aku mencoba menyibukkan diri. Membersihkan rumah, menata dapur yang hanya muat satu orang, bahkan menulis ulang skripsi lamaku hanya agar pikiranku tidak terlalu fokus pada perasaan asing ini. Tapi sesekali aku masih melirik Rico, mencari celah untuk menemukan keanehan. Kenapa dia begitu tenang? Kenapa dia tidak terlihat seperti tukang ojol pada umumnya? Bahkan cara dia berbicara saat menerima telepon terdengar terlalu profesional. Suatu sore, saat hujan turun cukup deras, listrik padam. Kami duduk di ruang tamu hanya diterangi cahaya lilin. Untuk pertama kalinya, kami berbicara lebih dari 3 kalimat. Rico bertanya tentang kuliahku, tentang mimpi masa kecilku, bahkan tentang makanan kesukaanku. Dia mendengarkan dengan sabar, sesekali tertawa kecil saat aku tanpa sadar melontarkan komentar sinis. Tapi yang membuatku semakin bingung adalah caranya memandangku, penuh perhatian, tanpa menghakimi. Seolah aku ini bukan perempuan yang sinis dan menyebalkan, melainkan seseorang yang layak dicintai, meski dia tahu aku belum bisa membalas perasaannya. Aku tahu kamu belum bisa nerima aku, katanya tiba-tiba, sambil menatap lilin yang mulai meredup. Tapi aku nggak akan maksa. Aku cuma berharap, suatu hari kamu mau lihat aku bukan cuma dari jaket ojol ini. Kalimat itu membuatku terdiam. Sesuatu dalam suaranya terasa jujur. Terlalu jujur sampai aku tak tahu harus menanggapi apa. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit goyah. Bukan karena mulai mencintainya, belum. Tapi karena aku mulai menyadari, ada sesuatu di balik pria ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar pengendara motor pengantar makanan. Dan rasa penasaran itu, perlahan, mulai mengikis tembok tinggi yang selama ini kujaga. Aku tak pernah membayangkan akan hidup seperti ini. Bangun pagi di rumah kontrakan sempit dengan dapur dan kamar mandi yang saling berdempetan. Bau sabun mandi dan aroma nasi dari rice cooker bercampur di udara, membentuk identitas baru dari kehidupan yang sebelumnya steril dan teratur. Dulu aku terbiasa dengan air panas, dispenser, dan lemari es besar yang bisa menyimpan banyak bahan makanan. Sekarang, aku harus menyesuaikan diri dengan kulkas mungil, kipas angin berisik, dan suara tetangga yang bertengkar setiap malam. Namun, yang paling mengejutkan dari semua ini adalah Rico. Lelaki yang kupikir akan membuatku sengsara, ternyata menunjukkan sisi lain yang membuatku terus bertanya-tanya. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh, menyiapkan motornya, memeriksa aplikasinya, dan berangkat tanpa banyak bicara. Jaket ojolnya sudah mulai luntur warnanya, helmnya lecet di banyak tempat. Tapi setiap kali pulang, meski wajahnya letih dan bajunya basah keringat, dia selalu membawa sesuatu untukku. Kadang nasi padang, kadang es teh manis, atau bahkan hanya sepotong donat dari toko yang katanya ramai antrean. Aku nggak sempat masak hari ini. Tapi aku tahu kamu suka ayam geprek level 2, katanya suatu malam, sambil meletakkan plastik makanan di meja makan kecil kami. Aku hanya mengangguk, pura-pura tidak terkesan. Padahal, diam-diam, hatiku mencair sedikit. Ada satu malam yang tak akan kulupakan. Hujan deras mengguyur kota, dan Rico belum juga pulang. Aku duduk gelisah di ruang tamu, menatap ponsel, menahan diri untuk tidak menelepon. Dia bukan suamiku sungguhan, pikirku,
berusaha menyangkal rasa cemas yang mulai menyelusup. Tapi saat jam menunjukkan hampir pukul 11 malam dan suara motornya akhirnya terdengar di depan rumah, aku berlari ke pintu tanpa sadar. Riko masuk dengan tubuh basah kuyup, menggigil, tapi tetap tersenyum. "Maaf, tadi order terakhir jauh banget, tapi aku sempat beliin kamu bakso kesukaanmu," katanya pelan. Aku mematung. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lelaki ini, kenapa dia begitu perhatian? Padahal dia tahu aku tidak mencintainya, bahkan sering bersikap dingin padanya. Hari-hari berlalu dan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Cara dia mencuci motornya sendiri setiap akhir pekan, cara dia merapikan kabel charger agar tidak kusut, atau cara dia memisahkan pakaian kerja dan pakaian rumah di gantungan. Ada keteraturan dan kedisiplinan dalam hidupnya yang tidak biasa. Bahkan cara dia berbicara dengan pelanggan, sopan, tegas, dan efisien, membuatku heran. Tidak seperti tukang ojol biasa yang suka asal-asalan. Aku penasaran, kenapa kamu mau nikah sama aku? Akhirnya aku bertanya, suatu malam, saat kami duduk menonton sinetron murahan di televisi tua. Dia menoleh padaku sebentar, lalu tersenyum. "Karena kamu bukan tipe cewek yang gampang menyerah. Aku lihat dari cara kamu melawan waktu ijab kabul. Kamu bukan perempuan biasa, Din. Dan aku pengen buktiin kalau kamu salah nilai aku." Jawaban itu menghantamku seperti gelombang. Aku terdiam lama malam itu. Mungkin, hanya mungkin, hidupku sedang menyiapkan kejutan yang belum sepenuhnya ku mengerti. Mungkin aku memang tidak sepenuhnya bahagia, tapi aku mulai berpikir, mungkin aku juga belum sepenuhnya menderita. Aku pernah berpikir bahwa teman-temanku adalah tempatku pulang kedua. Tempat aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa topeng, tanpa pretensi. Tapi ternyata, dunia pasca pernikahan mengajarkanku kenyataan yang pahit, bahwa tidak semua orang benar-benar bahagia melihat kita memilih jalan yang tak biasa. Siang itu, aku datang ke acara reuni kecil bersama teman-teman kuliahku. Mereka adalah orang-orang yang pernah bersamaku mengerjakan tugas semalaman, berbagi kopi sachet di ruang perpustakaan, dan mengeluhkan dosen pembimbing yang tak pernah puas. Tapi kali ini, tatapan mereka berbeda. Mereka tidak lagi melihatku sebagai Dinda, mahasiswi cerdas yang dulu sering jadi rujukan jawaban. Mereka melihatku, seolah aku telah jatuh ke dasar jurang. "Aku kaget banget pas tahu kamu nikah," ujar Melisa sambil tertawa kecil, menggigit donat di tangannya. "Kirain sama anak dokter, atau minimal manajer startup gitu, ternyata ojol." "Din? Seriusan?" Beberapa yang lain ikut tertawa, tertahan, tapi tetap menusuk. Aku berusaha tersenyum, meski perutku terasa seperti diremas. "Iya, serius. Riko kerja keras, dan dia laki-laki yang baik," jawabku, setenang mungkin. Tapi suara hatiku mulai retak. Aku tahu mereka tidak melihat kerja keras sebagai nilai plus. Yang mereka lihat hanya jaket hijau dan motor Beat hitam yang kupakai bareng Riko saat datang tadi. "Nggak nyangka banget sih, Din. Kamu tuh dulu paling idealis. Pengen cowok yang satu visi misi, intelek, yang bisa diajak diskusi. Malah dapet cowok jalanan." Kali ini suara itu datang dari Tika, yang dulu sering curhat tentang gebetannya yang tukang PHP. Sekarang dia tampak bahagia dengan pacarnya yang katanya kerja di bank. Dan dia menatapku dengan pandangan kasihan yang membuatku ingin pergi saat itu juga. Aku mencoba bertahan. Kupikir aku sudah cukup kuat. Tapi ternyata, rasa malu itu nyata. Rasa ingin membela diri itu besar. Ingin aku teriak bahwa Riko lebih sopan dari semua mantan mereka. Bahwa dia pulang malam demi mengisi kulkas kami yang sempit. Bahwa dia tidak pernah menyakitiku. Bahkan saat aku bersikap seperti ratu dingin. Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat pendek, "Yang penting aku bahagia." Kalimat itu seperti bom sunyi di ruangan. Beberapa tertawa sinis, beberapa diam, dan sebagian malah mengganti topik. Tapi sebelum semuanya bubar, aku sempat melihat ponselku. Ada pesan masuk dari Riko. "Udah makan belum? Aku bawain martabak pulang ya. Katanya kamu suka yang telur asin." Air mataku nyaris tumpah saat membaca pesan itu. Di tengah semua ejekan dan hinaan yang kutelan hari ini, lelaki yang katanya tukang jalanan, itu justru jadi satu-satunya yang mengingatku dengan tulus.
yang memikirkan apa yang kusuka, tanpa pernah peduli pada gelar atau status. Malam itu, saat aku pulang dengan langkah lelah dan hati berat, aku mendapati Riko menungguku di teras dengan plastik martabak dan senyum lelahnya. "Capek ya? Aku nggak tahu acara kamu kayak gimana, tapi semoga ini bisa bikin kamu senyum sedikit." Aku tak sanggup berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, aku ingin menangis bukan karena sedih, tapi karena malu. Bukan pada teman-temanku, tapi pada diriku sendiri. Aku yang selama ini terlalu sibuk mengeluh tentang kehidupan, ternyata sudah diselamatkan oleh seseorang yang tidak banyak bicara, tapi terus membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari dunia yang mewah dan penuh sorotan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa bahwa Riko menyimpan sesuatu. Bukan cuma soal pekerjaannya, tapi tentang siapa dia sebenarnya. Ada ketidaksesuaian antara caranya bersikap dan latar belakang yang selama ini ku tahu. Dia terlalu tenang, terlalu santai menghadapi hinaan orang-orang, termasuk teman-temanku yang jelas-jelas meremehkannya. Seolah sudah terbiasa menghadapi omongan seperti itu, atau mungkin, lebih tepatnya, dia tidak menganggap hinaan itu penting. Seolah harga dirinya tak pernah bergantung pada opini orang lain. Lalu, ada kebiasaannya yang lain. Setiap malam, setelah selesai narik ojol, dia tidak langsung tidur. Dia duduk di depan laptop tuanya, membuka spreadsheet dan dokumen yang kelihatan terlalu rapi untuk sekadar laporan orderan ojol. Pernah sekali aku mengintip layarnya dari belakang. Ada grafik, data investasi, dan email-email dengan alamat domain perusahaan besar. Tapi saat ku sentil dengan nada bercanda, "Wah, tukang ojol zaman sekarang udah trading saham, ya?" Dia hanya tertawa kecil. "Sampingan, Din. Buat nabung kalau nanti kita punya anak." Jawaban itu manis, tapi tetap membuatku curiga. Riko memang jarang bicara soal masa lalunya. Bahkan tentang keluarganya pun ia hanya bilang, mereka tinggal di luar kota, nggak terlalu dekat. Setiap aku tanya lebih jauh, dia menghindar dengan topik ringan seperti film, makanan, atau cerita lucu yang dia alami di jalan. Tapi tidak pernah tentang dirinya sendiri. Seolah ia ingin aku mengenalnya dari sekarang saja, bukan dari siapa dia dulu. Sampai akhirnya, rasa penasaranku memuncak. Suatu malam, dia meninggalkan tas selempangnya di meja makan dan masuk ke kamar mandi. Saat dia mandi, aku duduk, memandangi tas itu cukup lama sebelum akhirnya aku membukanya. Tangan ini sempat gemetar. Ada rasa bersalah, tapi rasa ingin tahuku lebih besar. Di dalamnya, aku menemukan dompet, charger, hand sanitizer, dan sebuah map coklat. Aku buka pelan-pelan, dan di sanalah aku melihatnya. Logo perusahaan besar tertera di pojok kiri atas dokumen. PT Surya Mandiri Group. Nama yang sering kudengar sebagai salah satu holding perusahaan properti dan digital di Indonesia. Ada kontrak, proposal investasi, dan beberapa catatan tangan Riko yang isinya terlalu kompleks untuk ukuran seorang pengemudi ojol biasa. Aku syok. Tak bisa berkata-kata. Ini bukan kerjaan sampingan, seperti yang dia bilang. Ini pekerjaan yang serius, pekerjaan level eksekutif. Tapi, kenapa dia harus menyembunyikannya? Begitu dia keluar dari kamar mandi, aku langsung menatapnya tanpa basa-basi. "Mas, aku lihat dokumen di tasmu. Kamu kerja di PT Surya Mandiri? Maksudmu apa sebenarnya?" Wajahnya mendadak tegang, tapi hanya sebentar. Dia tersenyum lelah, lalu duduk di hadapanku. "Kamu nggak seharusnya lihat itu, Din. Tapi, aku juga sadar, aku udah terlalu lama nutupin semuanya." Aku menunggu. Jantungku berdetak cepat. Tapi alih-alih menjelaskan, dia malah berdiri dan masuk ke kamar, lalu kembali dengan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada kartu nama. Namanya tertera jelas, Riko Arya Prasetya, CEO. Bawahnya, logo perusahaan yang sama. Aku membeku. Dunia seolah berhenti sejenak. "Jadi selama ini kamu menyamar? Tapi kenapa kamu nyamar jadi tukang ojol?" Tanyaku lirih, hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Riko menatapku, tatapannya dalam dan tenang. "Karena aku pengen hidup yang nyata. Pengen tahu siapa yang nerima aku tanpa embel-embel kekayaan. Aku bosen hidup sebagai CEO yang semua orang hormati karena saldo rekeningku.
Aku pengen tahu rasanya dicintai tanpa harus membuktikan apa-apa. Dan kamu, Dinda, kamu cewek pertama yang berani ngelawan aku, waktu semua orang tunduk. Aku tak tahu harus marah atau menangis. Antara sakit hati karena dibohongi, dan takjub karena didekati oleh seseorang yang ternyata jauh lebih dari yang kukira. Malam itu, aku duduk lama di ruang tamu setelah dia masuk kamar. Kepalaku penuh pertanyaan. Tapi satu hal pasti, Riko bukan pria biasa. Dan hidupku baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih rumit dari sekadar menikahi tukang ojol. Setelah malam itu, segalanya berubah. Bukan karena Riko sudah tidak jadi tukang ojol bagiku, tapi karena aku merasa dibohongi. Semua sikap perhatian dan ketulusannya kini terasa seperti sandiwara. Ya, mungkin aku terdengar kejam, tapi bagaimana bisa aku mempercayai seseorang yang sejak awal membangun pernikahan kami dengan rahasia sebesar itu? Pagi-pagi, aku sudah tidak membuatkan teh hangat seperti biasanya. Bahkan ketika dia hendak berangkat kerja, entah itu narik atau mengelola perusahaan raksasa, aku hanya melirik tanpa bicara. "Din," katanya pelan, sambil mengenakan jaket. "Aku tahu kamu marah, tapi aku bukan marah," potongku cepat. "Aku kecewa, Mas. Kamu pura-pura miskin, pura-pura susah, padahal ternyata kamu punya segalanya." Riko menghela napas, menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kuterjemahkan. "Aku nggak pura-pura miskin. Aku cuma pengen hidup normal. Aku pengen kita bisa mulai dari nol. Sama kayak pasangan lain." "Nol yang mana?" tanyaku tajam. "Dari awal kamu udah bohong. Ini bukan nol. Ini manipulasi." Dia diam. Mungkin tak ada yang bisa dia katakan yang akan memuaskanku saat itu. Lalu, dia pergi begitu saja. Suara motornya, yang dulu terdengar menenangkan, kini terdengar seperti tamparan keras. Hari-hari berikutnya dipenuhi keheningan yang menusuk. Aku tidak tahu apakah Riko benar-benar keluar untuk narik, atau dia masuk ke ruang kantornya yang mewah. Setiap kali dia pulang, kami hanya bertukar pandang singkat, kadang hanya, "Udah makan?" atau "Aku mandi dulu." Semua basa-basi, tak ada kehangatan. Yang paling menyiksa adalah malam. Aku memandang langit-langit kamar, bertanya-tanya, apakah semua perhatian Riko selama ini tulus, atau hanya bagian dari ujianku, agar dia tahu aku bukan matre? Aku merasa seperti boneka yang sedang diuji di laboratorium sosial. Sampai suatu malam, setelah 3 hari tanpa bicara serius, aku meledak. "Kenapa kamu gak cerita dari awal?" bentakku saat dia duduk di ruang tamu. Suaraku gemetar. "Apa kamu pikir aku cuma mau uangmu? Apa kamu pikir aku cewek murahan yang bakal langsung nempel begitu tahu kamu kaya?" Dia menatapku dengan mata merah, entah karena lelah atau karena berusaha menahan emosi. "Bukan begitu, Din. Aku cuma takut kamu pergi kalau tahu siapa aku. Semua perempuan yang pernah dekat denganku dulu, semuanya tertarik sama posisiku, bukan pribadiku. Aku capek. Aku cuma pengen kamu kenal aku sebagai Riko yang biasa, bukan CEO yang kaya dan berpengaruh. Dan kamu pikir aku bakal tetap tinggal kalau tahu kamu tukang ojol seumur hidup?" Aku menyesal setelah kalimat itu keluar. Tapi terlambat. Wajah Riko mengeras. Dia berdiri perlahan. "Kalau kamu ngerasa aku nggak jujur dan kamu udah nggak mau lanjut, ya udah, aku siap kalau kamu mau pisah." Jantungku mencelos. Aku ingin mengatakan bahwa aku tak benar-benar ingin berpisah. Aku hanya butuh waktu. Tapi egoku lebih keras dari hatiku saat itu. Aku hanya memalingkan wajah dan tidak berkata apa-apa. Dia masuk ke kamar, meninggalkanku sendiri di ruang tamu, dengan segunung kebingungan dan luka yang entah datang dari siapa, aku atau dia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis tanpa suara, merasakan bahwa hubungan ini mulai retak. Bukan karena perbedaan status, tapi karena ketidakjujuran dan luka yang dibiarkan menggantung terlalu lama. Sudah seminggu sejak pertengkaran hebat itu. Kami hidup seperti 2 orang asing di dalam rumah yang sama. Riko tidur di sofa ruang tamu, dan aku tetap di kamar. Tidak ada lagi obrolan hangat atau perhatian kecil. Yang ada hanya sunyi, dingin, dan rasa saling enggan menyentuh luka yang belum kering. Tapi malam ini berbeda. Hujan turun sejak sore,
deras dan membawa aroma tanah basah yang entah kenapa membuat perasaanku jadi kacau. Saat aku keluar dari kamar untuk mengambil air, aku melihat Riko duduk di sofa, menatap layar laptopnya, tapi ekspresi wajahnya kosong. Tak ada senyum seperti biasanya. Wajah itu lelah. Tapi bukan lelah fisik. Itu wajah seseorang yang menahan banyak hal sendirian. Aku berdiri lama di ambang pintu dapur. Ragu untuk bicara, ragu untuk mulai lagi. Tapi akhirnya, aku memberanikan diri. "Mas," panggilku pelan. Dia menoleh cepat, seolah tak percaya aku menyapanya. Matanya mencari-cari maksud dari suaraku. Tak ada kemarahan, hanya keraguan. "Kita bisa ngobrol?" tanyaku. Dia mengangguk. Kami duduk di meja makan kecil, saling menatap dalam hening yang panjang. Dan saat itulah, dia akhirnya bicara. Tidak dengan nada defensif atau membela diri, tapi dengan nada seorang pria yang sudah lelah bersembunyi. "Seperti yang kamu tahu, aku bukan tukang ojol biasa, Din. Aku CEO PT Surya Mandiri Group. Aku nyamar narik ojek karena aku butuh istirahat dari dunia yang penuh topeng. Dunia di mana semua orang pura-pura hormat demi proyek. Dunia di mana aku nggak pernah tahu siapa yang tulus. Aku pengen hidup sederhana. Ngerasain jadi orang biasa. Naik motor, makan di warteg, tidur di kontrakan, dan dicintai bukan karena kekayaanku." Aku terdiam. Badanku kaku. Meski aku sudah mencurigai ini, mendengarnya langsung dari mulutnya tetap membuatku syok. Napasku tercekat, dan bibirku tak sanggup menjawab. "Aku tahu aku salah karena nggak bilang dari awal," lanjutnya. "Tapi aku juga tahu, kalau aku jujur, kamu nggak akan pernah mau nikah sama aku. Karena kamu akan mengira aku main-main. Dan aku capek dengan hubungan yang penuh pura-pura. Aku pengen kamu tahu versi Riko yang paling jujur, walau aku harus kelihatan gagal di matamu." Hatiku berdesir, bingung antara marah dan luluh. Tapi aku tetap bertanya, pelan namun tajam, "Kenapa aku? Kenapa kamu pilih aku?" Dia menunduk sesaat, lalu menatapku. Mata itu jujur, rapuh, dan tulus. "Aku sudah pernah bilang, karena kamu beda, Din. Kamu keras kepala, kamu idealis, kamu punya harga diri, dan kamu tetap tinggal. Bahkan saat kamu pikir aku cuma tukang ojol biasa. Kamu nggak pernah minta apa-apa. Kamu cuma minta aku jujur." Air mataku mulai menggenang. Aku tidak tahu kapan hatiku melunak, tapi malam itu, hatiku mencair. Semua luka, semua kebohongan, perlahan berubah menjadi pemahaman. Tanpa sadar, aku berdiri dan menghampirinya. "Kita mulai dari awal, ya?" Dia mendongak, terkejut. "Kamu nggak marah lagi?" "Aku masih marah," jawabku. "Tapi aku lebih takut kehilangan orang yang selama ini mencintaiku tanpa syarat. CEO atau bukan, kamu tetap Riko yang bawain aku martabak tiap malam." Kami tertawa kecil. Lalu, dia memelukku. Hangat, nyata. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur di kamar yang sama. Bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan untuk bersama. Dan meski tubuh kami berdekatan, hatilah yang lebih dulu menyatu. Malam pertama kami bukan tentang gairah, tapi tentang penyembuhan luka, tentang membuka hati, tentang dua orang yang akhirnya memutuskan untuk jujur sepenuhnya. Dan dalam gelap, sebelum aku tertidur di pelukannya, Riko membisikkan kata-kata yang membuatku tersenyum untuk pertama kalinya sejak lama. "Aku janji, Din, mulai malam ini, gak akan ada lagi rahasia." Pagi itu berbeda. Setelah malam panjang penuh kejujuran dan air mata, aku bangun dengan perasaan yang campur aduk. Aku masih belum benar-benar percaya. Suamiku ternyata CEO dari perusahaan besar. Tapi pelukannya semalam membuatku tahu, perasaan itu nyata. Tapi satu hal mengganjal. Jika dia benar-benar CEO PT Surya Mandiri Group, pasti ada jejak, bukti. Dunia bisnis tidak bisa disembunyikan hanya dengan jaket ojol dan motor tua. Maka, siang itu, aku memutuskan untuk membuktikan semuanya dengan mataku sendiri. Tanpa sepengetahuan Riko, aku mencari nama lengkapnya di Google. Dan seperti membuka tabir, satu persatu berita muncul di layar ponselku. Riko Arya Prasetya, CEO muda sukses PT Surya Mandiri Group,
dikenal dengan gaya kepemimpinan unik dan kehidupan pribadi yang misterius. Bos muda yang sering menyamar sebagai rakyat biasa. Rico Arya kembali tolak lamaran kerjasama dari investor asing, sebut ingin menjaga independensi. Mataku membelalak. Semua sesuai dengan ceritanya. Bahkan ada satu foto yang membuat dadaku terasa sesak. Rico berdiri di depan kantor megah berlogo emas, mengenakan setelan jas hitam. Bukan jaket ojol, bukan celana jeans belel, tapi baju mahal yang memancarkan wibawa. Dan dia terlihat sangat berbeda. Bukan karena penampilannya, tapi karena sorot matanya. Di foto itu, dia tampak dingin. Berbeda jauh dari Rico yang menjemputku saat hujan dengan jas hujan plastik dan martabak di tangan. Aku baru sadar betapa besar beban yang dia pikul, dan betapa kuatnya keinginannya untuk hidup sederhana. Tapi kebingunganku belum berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, dia mengajakku ke kantor pusat PT Surya Mandiri Group. "Biar kamu lihat sendiri, Din," katanya sambil mengemudi mobil mewah yang selama ini dia sembunyikan di garasi sewaan entah di mana. Begitu kami sampai di sana, aku benar-benar merasa seperti Alice masuk ke dunia yang berbeda. Bangunan tinggi menjulang, lobi mewah, pegawai berseliweran dengan seragam elegan. Begitu kami masuk, semua orang langsung berdiri dan memberi salam hormat. "Selamat pagi, Pak Direktur." "Selamat datang kembali, Pak Rico." Aku berdiri kikuk di sampingnya, seperti anak desa yang tiba-tiba dibawa ke kerajaan. Beberapa pegawai, terutama yang perempuan, melirikku penuh tanda tanya, bahkan ada yang menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Aku tahu ekspresi itu. Itu bukan kekaguman. Itu keraguan. Mungkin mereka bertanya-tanya, siapa perempuan biasa yang berdiri di samping CEO mereka? Sampai seorang wanita cantik dengan blazer biru laut datang mendekat. Tinggi, ramping, wajahnya profesional dan anggun. Bibirnya melengkung, tapi bukan senyum ramah, lebih seperti penilaian halus yang membuatku tak nyaman. "Selamat pagi, Pak Rico. Dan ini, istri Bapak, ya?" tanyanya sambil menoleh padaku. Tatapannya menusuk. "Iya," jawab Rico singkat, lalu memperkenalkanku. "Dinda, ini Clara, asisten pribadi aku." Clara mengulurkan tangan, tapi tidak dengan tulus. Aku tahu jenis senyum seperti itu. Senyum yang menyimpan penilaian. Senyum yang menganggapku tak pantas ada di sana. Saat itulah aku sadar, dunia Rico bukan sekadar berbeda. Dunia itu kejam, penuh basa-basi, penuh wajah palsu. Dan aku, yang terbiasa hidup apa adanya, kini berdiri di tengah arena para elang bisnis. Kami melanjutkan tur ke ruangan Rico. Di sana, semua tertata rapi, elegan, dan sangat dia banget. Tapi aku masih terdiam, bahkan saat dia menunjukkan berbagai ruangan, meeting room, lounge, ruang presentasi, dan ruang kendali investasi digital yang penuh layar-layar besar. Ketika kami duduk berdua di ruangannya, Rico berkata pelan, "Aku tahu ini semua bikin kamu shock. Tapi aku pengen kamu lihat. Ini bagian dari aku. Dan aku nggak mau sembunyi lagi." Aku mengangguk. "Aku nggak butuh semua ini, Mas. Aku cuma mau kamu. Tapi aku juga harus jujur. Aku takut." "Takut kenapa?" "Takut aku nggak cocok sama hidup kamu yang kayak begini. Aku takut gak bisa jadi istri CEO." Rico mendekat, menggenggam tanganku. "Din, kamu bukan istri CEO. Kamu istriku. Itu aja cukup." Aku menatap matanya. Dan entah kenapa, semua kekhawatiran itu terasa lebih ringan. Mungkin karena dia tidak pernah melihatku lebih rendah. Justru dia yang selalu merendah untuk mendekatiku. Hari itu, satu bab kebohongan berakhir. Tapi aku tahu, ini juga awal dari tantangan baru. Dunia Rico tidak hanya mewah, tapi juga berbahaya. Dan aku harus kuat, bukan hanya sebagai istrinya, tapi sebagai partner yang bisa berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Minggu berikutnya, aku resmi menjadi istri CEO di mata dunia. Kabar pernikahan kami mulai menyebar di lingkungan bisnis Rico. Entah siapa yang menyebarkan, tapi sebuah artikel muncul di portal berita ekonomi. CEO PT Surya Mandiri Group diam-diam menikah dengan wanita non-publik. Istri misteriusnya bukan dari kalangan pengusaha maupun sosialita.
lengkap dengan foto candid kami saat masuk ke kantor. Aku bahkan belum siap untuk dikenal seperti itu. Riko memintaku ikut dalam sebuah acara makan malam bisnis semi-formal. Katanya, agar aku tidak merasa asing dengan dunianya. Aku berusaha tersenyum dan menuruti, walau perasaanku seperti hendak dikuliti hidup-hidup. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, mencoba menyatukan penampilan istri tukang ojol dan istri CEO. Rok panjang hitam, blus satin putih, sepatu hak rendah, sederhana, tapi rapi. Riko bilang aku cantik. Tapi saat kami tiba di tempat acara, pujian itu langsung pudar dari pikiranku. Semua wanita di sana tampil sempurna. Gaun desainer, tas bermerek, make up seperti artis papan atas. Mereka memandangku sejenak, lalu bicara lagi dalam bisik-bisik yang bisa kuduga arahnya. Tatapan-tatapan menilai, terselip senyum basa-basi, dan pertanyaan yang terasa seperti ujian. Kerja di mana sebelumnya, Bu Dinda? Kuliah di mana? Sudah terbiasa datang ke acara seperti ini, ya. Aku jawab semua sejujurnya. Aku sarjana sastra. Tidak bekerja kantoran. Baru pertama kali ikut acara bisnis. Tapi setiap kejujuran seperti menempatkanku makin jauh dari mereka. Seakan-akan aku bukan bagian dari dunia mereka yang dibangun oleh koneksi, status, dan citra. Dan kemudian, muncullah dia, Clara. Dengan gaun navy berkilau dan senyum tipis yang selalu membuatku gelisah, dia berjalan mendekat ke arahku, mengangkat gelas anggurnya. Dinda, katanya, aku salut. Loh, kamu berani banget nikah sama Riko dalam keadaan dia lagi nyamar. Kenapa harus disaluti? Tanyaku dingin. Karena nggak semua wanita bisa tahan sama permainan semacam itu. Lagi pula, kamu luar biasa sederhana. Riko mungkin memang butuh yang berbeda dari biasanya. Ada penekanan dalam kata berbeda yang terasa seperti ejekan. Tapi aku memilih tidak menanggapinya. Aku tahu, apapun yang kubalas, hanya akan memperkuat dugaan mereka, bahwa aku adalah perempuan dari dunia bawah yang tiba-tiba ingin naik kelas lewat pernikahan. Saat kami pulang, aku tidak berkata apa-apa. Tapi Riko tahu. Dia menggenggam tanganku erat di dalam mobil. Mereka bukan apa-apa, Din. Jangan dengarkan mereka. Aku bukan takut, Mas. Aku cuma lelah. Dunia kamu capek banget. Penuh sandiwara. Semua orang pakai topeng. Riko mengangguk. Makanya aku nikah sama kamu. Karena kamu asli. Kamu nyata. Satu-satunya orang yang gak pernah berusaha jadi siapa-siapa di depanku. Malam itu, aku duduk di balkon rumah kontrakan kami, yang ternyata hanya sementara sebelum pindah ke rumah asli Riko. Aku merenung lama. Aku tak takut miskin, tapi kini aku ditantang untuk tak takut kaya. Dunia Riko bukan cuma soal uang, tapi soal kekuasaan, reputasi, dan politik sosial yang halus namun kejam. Dan di tengah semua itu, aku harus tetap jadi Dinda. Bukan Clara. Bukan wanita-wanita sosialita yang mengelilingi suamiku. Tapi Dinda yang dulu dibilang keras kepala, idealis, dan tidak gampang percaya. Aku tahu, perjalananku baru saja dimulai. Dunia Riko akan terus mengujiku. Tapi kalau dia benar-benar berdiri di sampingku, aku yakin, aku bisa melewati semuanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Rapuh, tajam, seng. Aku dan Riko pindah ke rumah aslinya, atau lebih tepatnya, rumah keluarganya. Sebuah villa mewah di pinggiran kota, lengkap dengan gerbang otomatis, taman seperti di majalah arsitektur, dan ruang tamu yang lebih luas dari seluruh rumah kontrakan kami dulu. Indah, ya, tapi anehnya, aku merasa seperti tamu. Saat aku pertama kali menginjakan kaki ke dalam rumah itu, aku disambut bukan dengan pelukan hangat, tapi dengan pandangan tajam dari Ibu Riko. Ini Dinda? Tanyanya singkat. Iya, Bu, jawab Riko sambil menggenggam tanganku. Wajah wanita parubaya itu tak menunjukkan senyum. Justru terlihat kerutan mencibir di ujung bibirnya. Aku tahu tatapan itu, penolakan yang dibungkus dalam sikap formal. Pakaiannya sangat sederhana, bisik Tante Riko ke ibu mertuaku. Apa dia punya latar belakang keluarga baik-baik? Aku pura-pura tidak dengar,
padahal kata-kata itu seperti paku yang ditancapkan ke harga diriku. Tapi aku masih mencoba ramah, meski tubuhku kaku, meski mulutku hanya bisa senyum tipis sambil menjawab, "Saya lulusan universitas negeri, Bu." Tapi tidak ada apresiasi. Hanya anggukan datar. Lalu mereka kembali sibuk dengan obrolan bisnis, membahas saham dan strategi ekspansi seperti aku tidak ada di sana. Hari-hari berlalu, dan rasa asing itu semakin menumpuk. Para staf rumah tangga memanggilku, "Ibu," dengan canggung. Sering bertukar bisik setelah aku lewat. Aku tahu, aku bukan istri yang mereka bayangkan untuk Riko. Mereka terbiasa melayani wanita yang memesankan jamuan, memeriksa tagihan perhiasan, atau sibuk merancang pesta amal. Aku lebih sering menyapu balkon dan bikin teh sendiri. Di acara keluarga besar, kondisinya tak jauh berbeda. Sepupu-sepupu Riko menyindir halus. Din, kamu udah coba spa di Bali belum? Riko kan langganan bawa pacarnya dulu-dulu ke sana. Kamu ikut arisan istri direktur? Enggak? Biasanya si istri CEO jadi ketua. Aku hanya tertawa hambar, lalu menyendiri di dapur, membantu mbak asisten rumah tangga menyiapkan makanan. Di sana aku merasa lebih dihargai. Setidaknya, mereka bicara apa adanya. Yang paling menyakitkan, Riko mulai jarang di rumah. Setelah kami pindah ke rumah megah ini, dia semakin sibuk. Rapat, lembur, urusan luar kota. Mungkin dia ingin cepat-cepat membawaku masuk ke dunianya. Tapi tanpa sadar, dia meninggalkanku sendirian di sana. Seperti menaruh aku di kapal asing, lalu berenang pergi. Aku mencoba menyibukkan diri, membaca, menulis puisi, mencoba berkebun. Tapi tetap saja, rasa kesepian itu menamparku keras tiap malam. Bahkan saat makan malam, aku duduk sendiri di meja panjang, dengan lilin yang menyala sendirian, dan kursi di depanku kosong. Dan malam itu, saat aku turun ke dapur karena lapar, aku mendengar pembicaraan yang tidak seharusnya. Aku masih nggak percaya Riko milih cewek itu. Suara Tante Riko. "Iya, seperti cewek kampung yang tiba-tiba dapat lotre," sambung adik iparnya. "Pasti cuma ngincer harta. Lihat aja nanti, paling juga kabur kalau nggak dapat uang bulanan." Tubuhku membeku di balik pintu. Tanganku gemetar. Hatiku sesak. Aku kembali ke kamar dan menatap cermin. Siapa sebenarnya aku di mata mereka? Gelandangan yang nyasar ke istana? Benalu yang menempel di batang pohon kaya? Malam itu, aku menangis diam-diam, tidak berani membangunkan Riko. Aku tahu dia mencintaiku, tapi cinta saja tidak cukup jika aku terus dihina, diremehkan, dan ditinggalkan berjuang sendiri. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar bisa hidup di dunia ini? Atau selama ini, aku hanya mimpi jadi seseorang yang tak pernah dirancang untuk dunia seperti ini? Hidupku mulai terasa seperti rutinitas yang membosankan, diisi dengan kekosongan yang semakin dalam. Aku tinggal di rumah megah yang tak pernah kunikmati dengan sepenuh hati. Setiap sudutnya terasa asing. Bukan karena dekorasi yang terlalu mewah, tapi karena aku tak pernah merasa menjadi bagian dari dunia itu. Riko, yang dulu setiap malam pulang dengan senyum dan cerita ringan, kini lebih sering pulang larut. Aku tahu, perusahaannya semakin berkembang. Setiap hari ada proyek baru, setiap minggu ada pertemuan dengan investor atau klien besar. Tapi aku merasa, semakin sukses Riko, semakin jauh jaraknya dariku. Saat dia di rumah, lebih banyak waktu yang dihabiskan dengan laptop atau telepon daripada berbicara denganku. Bahkan saat makan malam, aku sering makan sendiri, menunggu di meja makan yang panjang, sementara Riko sibuk dengan panggilan kerja. Piringku berdering, bunyinya seperti suara kosong yang melengkapi ruang yang semakin sunyi ini. Suatu malam, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus merasa terabaikan. Aku tahu aku tidak berhak menuntut terlalu banyak. Aku bukan wanita dari dunia ini. Tapi aku juga tidak bisa terus merasa seperti bayangan dalam hidupnya. "Mas," panggilku pelan saat dia baru saja duduk di sofa, membuka laptopnya. Dia menoleh, matanya lelah. "Ada apa, Din?" "Aku mau bicara." Dia menutup laptopnya, tapi tatapannya masih tidak fokus, seperti berpikir tentang sesuatu yang jauh di luar sana. "Bicara apa?" Aku menarik napas panjang.
tentang kita, tentang pernikahan kita. Riko menghela napas dan mengusap wajahnya. Din, aku sedang sibuk. Ada rapat penting besok pagi, dan aku nggak punya waktu buat. Selalu begitu, Mas. Selalu ada alasan. Selalu ada rapat yang lebih penting. Aku tahu kamu sibuk, tapi kamu nggak pernah ada buat aku lagi. Aku merasa seperti aku bukan siapa-siapa buat kamu. Suaraku mulai bergetar, dan aku tidak bisa menahannya lagi. Dulu, kamu bilang kalau aku istimewa buat kamu. Tapi sekarang aku merasa seperti angin lewat yang tak pernah kamu perhatikan. Riko diam. Tidak ada kata yang keluar. Tapi aku bisa melihat ekspresi di wajahnya. Itu bukan kebingungan. Itu lebih ke penyesalan yang dalam. Namun, entah kenapa, penyesalan itu terasa jauh. Seperti sesuatu yang sudah terlambat. Din, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku benar-benar ingin kita baik-baik saja. Tapi ini semua berat, katanya, suara serak. Aku terlalu fokus sama perusahaan. Dan aku tahu itu bikin kamu merasa kesepian. Tapi aku juga nggak tahu cara buat menyeimbangkan semuanya. Tapi itu bukan cuma tentang perusahaan, kan? Aku menyentuh tangannya yang terletak di meja. Ini tentang kita, Riko. Tentang kamu yang berubah. Kamu yang dulu selalu ada buat aku. Yang selalu bikin aku merasa berarti. Sekarang, aku merasa hilang di hidup kamu. Riko menunduk, tatapannya kosong. Ada kerutan di dahinya, tanda dia sangat terbebani. Aku bukan orang yang berubah, Din. Aku hanya terjebak. Terjebak di dunia yang aku bangun sendiri. Dunia yang aku nggak pernah bayangkan bakal berjarak sejauh ini dari kamu. Aku menggeleng, tidak bisa menyembunyikan kekecewaanku. Aku bukan bagian dari dunia itu, kan? Aku cuma istri CEO yang nggak tahu apa-apa tentang dunia bisnis itu. Bukan begitu, Din. Bukan seperti itu. Kamu tetap bagian dari dunia ini. Kamu adalah dunia aku. Suaranya lebih lembut, dan untuk sesaat, aku bisa merasakan kehangatan yang hilang dari suaranya. Tapi itu hanya sesaat. Begitu cepat, dia kembali mengalihkan pandangannya, mengalihkan segala perhatiannya kepada layar laptopnya. Aku harus pergi ke pertemuan. Aku janji, nanti kita bicara lagi. Aku hanya menatapnya pergi. Begitu mudahnya dia mengabaikan aku. Begitu mudahnya dia menyuruhku menunggu. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Tanpa rasa bersalah. Dan aku, yang masih berdiri di tempat yang sama, merasa seolah-olah aku yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Hari-hari berikutnya, kami kembali terjebak dalam rutinitas yang sama. Riko semakin jarang ada di rumah, dan aku semakin merasa terasing. Aku mencoba berbicara dengannya lagi, mencoba mencari jalan keluar dari kekosongan ini. Namun, setiap kali aku membuka mulut, dia akan berkata, "Nanti saja, Din. Aku sibuk. Nanti kita bahas." Semakin sering kalimat itu terlontar, semakin dalam rasa kesepianku. Rasanya seperti aku sedang menunggu sebuah perahu yang tak pernah datang. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan bekerja sendiri, mengurus rumah, mencoba berteman dengan orang-orang di sekitarku, tapi tetap saja, ada satu hal yang tak bisa kugantikan, kehadirannya. Aku mulai merasa takut. Takut kalau pernikahan ini benar-benar akan hancur. Takut kalau aku akan jadi istri yang terabaikan selamanya. Takut kalau aku akan kehilangan Riko. Kehilangan dia yang dulu memandangku dengan penuh harapan, dengan cinta. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan? Apakah Riko masih mencintaiku? Atau akulah yang harus berubah dan belajar untuk hidup tanpa dia? Keadaan semakin buruk. Aku terus merasa terasingkan, baik oleh Riko maupun oleh lingkungan sekitarnya. Tapi ada satu hal yang benar-benar membuatku gelisah. Sebuah perasaan yang muncul, perlahan tapi pasti, yang semakin menggerogoti kepercayaan diriku. Wanita itu bernama Vanessa. Dia anak direktur dari perusahaan saingan Riko. Seorang wanita yang tampaknya sempurna di mata banyak orang. Cantik, kaya, dan sangat terpelajar. Aku pertama kali bertemu dengannya dalam sebuah acara bisnis yang diadakan oleh salah satu mitra Riko. Vanessa muncul dengan gaun hitam elegan, berbicara dengan lancar tentang berbagai topik bisnis,
sambil terkadang melemparkan senyum manis ke arah Rico. Tak perlu waktu lama bagi aku untuk merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Rico tampak berbeda saat berbicara dengannya. Biasanya, dia sangat santai, kadang canggung, dan terkadang mengabaikan detail. Namun, dengan Vanessa, semuanya terkesan begitu profesional, bahkan terkesan intim. Ada percakapan yang lebih mendalam, saling menyelipkan candaan ringan yang terlihat terlalu akrab. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir positif dan tidak membiarkan perasaan cemburu ini merusak aku. Namun, lama-kelamaan, aku mulai melihat pola yang mencurigakan. Rico mulai sering menghabiskan waktu bersama Vanessa dalam pertemuan bisnis, lebih sering dibandingkan dengan mitra bisnis lainnya. Bahkan beberapa kali, aku melihat mereka tertawa bersama, berdua saja, di luar jadwal kerja. Aku merasa perasaanku makin dipertanyakan. Apakah ini hanya imajinasiku? Ataukah benar ada sesuatu yang lebih antara mereka? Aku mencoba untuk berbicara dengan Rico, tapi setiap kali aku menyebutkan nama Vanessa, dia menghindar. Mas, kenapa sih kamu sering banget bertemu dengan Vanessa? Apa hubungan kalian sebenarnya? Tanyaku suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama. Rico berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang tajam, seolah mempertimbangkan kata-kataku. Dia hanya mitra bisnis. Gak ada yang lebih dari itu. Aku tidak bisa menahan rasa curigaku. Tapi kenapa kamu terlihat begitu akrab dengan dia? Aku tidak merasa kamu seperti itu dengan yang lain. Dia menghela napas panjang. Din, ini bukan tentang dia. Ini tentang pekerjaan. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Tapi aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Ada penekanan dalam suaranya yang membuatku ragu. Kenapa harus sesulit itu menjelaskan tentang hubungan profesional mereka? Kenapa harus ada jarak yang begitu jauh antara kami hanya karena sebuah nama? Seminggu setelah percakapan itu, aku mendapat undangan untuk acara gala dinner yang diadakan oleh salah satu investor besar perusahaan Rico. Saat aku tiba di tempat acara, aku melihat Rico sedang berbicara dengan Vanessa di sudut ruangan. Mata mereka bertemu dengan tatapan yang terlalu akrab, tertawa bersama seolah dunia hanya ada mereka berdua. Ada rasa sakit yang menghantam dadaku. Aku tahu aku tidak berhak untuk mengatur siapa yang boleh dekat dengan suamiku, tetapi ada sesuatu dalam cara mereka yang membuatku merasa terpinggirkan. Kebetulan, aku bertemu dengan teman lama di acara itu, Tari, yang sekarang bekerja di perusahaan lain. Tanpa aku sadar, aku mulai bercerita padanya, melepaskan perasaan yang terpendam selama ini. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Tari, Rico, dia semakin berubah. Aku merasa seperti dia lebih memilih Vanessa daripada aku. Setiap kali aku ingin berbicara tentang kami, dia selalu menghindar. Tari menatapku dengan cemas, lalu bertanya pelan, "Apa kamu yakin nggak ada yang lebih antara mereka?" Aku nggak tahu, tapi aku merasakannya. Tari, aku takut kalau aku cuma jadi bayangannya di hidupnya. Jawabku, suara hampir pecah. Dia menggenggam tanganku. Mungkin kamu harus bicara sama Rico. Jangan diam aja, Din. Kalau memang dia sayang kamu, dia harus bisa lebih jujur. Aku tahu Tari benar. Aku harus berbicara langsung dengan Rico. Tapi aku juga takut jika itu akan merusak segalanya. Dan setelah melihat bagaimana Rico dan Vanessa berinteraksi, aku merasa lebih ragu dari sebelumnya. Di tengah-tengah acara itu, Rico mendekat padaku. "Din, kita harus pulang. Ada rapat penting besok pagi." Aku hanya mengangguk, mencoba menahan emosi yang mulai meledak. Aku memutuskan untuk menunggu sampai kami kembali ke rumah. Namun, setibanya di rumah, aku tidak bisa menahan diri lagi. "Mas, aku tidak bisa terus begini. Kenapa kamu nggak bisa jujur sama aku soal Vanessa? Kenapa setiap kali aku bertanya, kamu selalu menjawab dengan alasan yang nggak jelas?" Rico mematung sejenak. Wajahnya memucat. "Din, ini bukan seperti yang kamu kira. Tapi kenapa kamu nggak pernah memberi penjelasan yang jelas? Kenapa kamu selalu menghindar?" "Aku nggak bisa hidup seperti ini, Rico," jawabku. Suaraku mulai terdengar tajam, penuh emosi yang tak terkendali. Dia menarik napas panjang dan menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Vanessa,
Dia memang ada dalam beberapa proyek besar kita. Dia hanya seorang rekan kerja. Aku nggak ingin kamu merasa tersinggung. Tapi aku merasa kamu lebih memilih dia, Mas. Aku merasa aku cuma jadi tempat sampah buat semua perasaanmu yang nggak bisa kamu tunjukkan ke mereka. Jawabku, air mataku mulai mengalir tanpa bisa aku cegah. Rico terdiam, matanya berubah gelap. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu, Din. Tapi ini semua salah paham. Aku memutar tubuh, mencoba menahan amarah dan kesedihan yang bercampur. Jangan bilang itu salah paham, Rico. Aku sudah cukup menderita dengan rasa takut ini. Takut kalau kamu mulai mengabaikan aku. Takut kalau aku akan kehilanganmu. Keesokan harinya, aku masih merasa cemas dan bingung. Malam tadi, perdebatan antara aku dan Rico benar-benar menguras emosiku. Rasanya ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Sebuah ketidakpastian yang menggantung di udara, tak bisa diabaikan. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Setelah Rico berangkat ke kantor pagi-pagi sekali, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah teman lamaku, Tari, yang dulu sempat bekerja di dunia bisnis yang sama dengan Rico. Aku perlu berbicara dengan seseorang yang bisa mengerti perasaanku, seseorang yang tahu betul bagaimana dunia ini berfungsi. Tari menyambutku dengan canggung, mungkin karena dia tahu betapa kacau perasaan aku sekarang. Aku bercerita panjang lebar tentang semuanya. Tentang Vanessa, tentang bagaimana Rico semakin menjauh, dan tentang ketakutanku yang semakin dalam terhadap hubungan kami. Aku mulai merasa, dia nggak lagi mencintaiku. Tari, aku takut kalau dia benar-benar punya hubungan khusus dengan Vanessa. Tari mengangguk dengan serius, lalu berkata pelan. Dinda, kamu benar-benar perlu bicara sama Rico tentang ini. Kamu nggak bisa terus hidup dalam bayangan seperti ini. Tapi kalau kamu curiga tentang Vanessa, coba cari tahu lebih banyak. Kadang, di dunia bisnis ini, ada banyak hal yang gak kita lihat dengan jelas. Aku menghela napas panjang, merasa lebih bingung dari sebelumnya. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Apa yang harus aku cari tahu? Tari. Tari menatapku dengan tajam. Coba deh, cek media sosial Rico. Lihat aktivitasnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk. Aku pulang dengan perasaan tidak tenang. Saat sampai di rumah, aku mencoba menenangkan diri. Namun, di dalam diriku ada dorongan yang kuat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Rico dan hubungan yang sepertinya semakin menjauhkan kami. Setelah makan siang, aku mengambil ponsel Rico yang masih tergeletak di meja. Entah karena dia sedang terburu-buru atau sengaja meninggalkannya. Aku merasa bersalah. Tapi perasaan curiga ini sudah tidak bisa aku tahan lagi. Dengan ragu, aku membuka ponselnya, berharap tidak menemukan apa-apa. Namun, aku justru menemukan pesan-pesan yang membuat hatiku hampir berhenti berdetak. Pesan pertama adalah dari Vanessa, yang mengirimkan gambar 2 tiket untuk acara gala yang akan datang. Tanggal acara itu adalah hari yang sama dengan rapat yang dijanjikan Rico, yang pernah dia katakan akan sangat penting. Pesannya singkat. Hanya berisi, ayo, Rico, kita harus pergi bersama lagi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku mengerutkan kening. Rico tak pernah memberitahuku tentang acara gala itu. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Tidak ada pembicaraan tentang acara ini antara kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Pesan berikutnya dari Vanessa bahkan lebih mencurigakan. Aku sangat menghargai segala dukunganmu, Rico. Aku tahu kita akan sangat sukses bersama. Tidak ada yang lebih penting daripada kita berdua. Aku menggigit bibir, tubuhku mulai gemetar. Pesan itu sangat jelas, dan terasa penuh dengan makna yang dalam. Aku tidak bisa lagi menutupi perasaan curigaku. Apakah Rico benar-benar menganggapnya hanya sebagai rekan bisnis? Aku meletakkan ponsel itu dengan tangan gemetar, menatap kosong ke arah ruang tamu. Semua rasa curigaku sekarang terkonfirmasi. Ada sesuatu yang lebih di antara mereka berdua. Sesuatu yang aku tak bisa lagi abaikan. Aku merasa sangat bodoh. Kenapa aku tidak melihat ini sejak awal? Aku memutuskan untuk mencari Rico. Aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku menghubunginya, namun dia tidak mengangkat telepon. Aku mulai merasa panik.
Hati ini semakin berdebar dengan perasaan yang membengkak. Setelah beberapa jam, akhirnya Riko pulang. Saat dia masuk, aku bisa melihat dari wajahnya bahwa dia sangat lelah. Namun, aku tidak ingin menunda lagi. Aku harus berbicara dengan dia sekarang juga. Mas, seruku saat dia baru saja melewati pintu. Suaraku terkesan lebih tajam dari biasanya. Kamu harus menjelaskan ini ke aku. Kenapa kamu nggak pernah cerita tentang acara gala itu? Kenapa kamu nggak pernah bilang apa-apa tentang Vanessa? Riko mematung sejenak, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Dia meletakkan tas kerjanya di atas meja, dan tatapannya berubah menjadi cemas. Din, apa maksudmu? Gala itu bukan masalah besar. Tapi kenapa kamu nggak memberitahuku tentang itu? Tanyaku, menekan rasa sakit yang semakin dalam. Kenapa kamu harus menyembunyikan sesuatu yang jelas-jelas terlihat? Ada apa sebenarnya antara kamu dan Vanessa? Riko terdiam. Matanya tampak bingung, seolah dia tidak tahu harus menjawab apa. Dinda, aku sudah bilang kalau itu hanya tentang pekerjaan. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Vanessa. Dia hanya bagian dari proyek besar yang kita kerjakan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Mas, aku nggak bodoh. Pesan-pesan itu, semuanya ada di ponselmu. Kamu nggak bisa terus bohongi aku. Apakah kamu sedang selingkuh dengan dia? Dia terdiam lama, menatapku dengan sorot mata yang sulit dibaca. Dinda, itu bukan yang kamu pikirkan. Aku hanya bingung dengan semua ini. Aku nggak ingin kamu merasa sakit hati. Itu bukan tujuan aku. Apa tujuan kamu, Mas? Jawabku, hampir tidak bisa menahan amarah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak bisa jujur padaku? Riko akhirnya mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. Din, aku minta maaf. Aku nggak ingin kamu merasa terabaikan atau terluka. Aku hanya takut kalau kamu tahu semua ini, kamu akan semakin jauh dari aku. Tapi, kata-kata itu terasa tidak cukup. Semua kebohongan yang telah terungkap seolah mengubah segalanya. Aku merasa seperti aku telah berada dalam hubungan yang dibangun atas dasar kebohongan. Jadi, selama ini kamu berbohong padaku? Tanyaku, suara pecah. Kenapa kamu nggak pernah jujur, Mas? Riko menarik napas dalam, tampak bingung antara keinginan untuk menjelaskan dan rasa takut akan kehilangan aku. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Din. Semua ini sangat rumit. Hari itu terasa semakin gelap. Dinda duduk di ruang tamu rumah kontrakan mereka yang sederhana, matanya kosong menatap keluar jendela. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada awal pernikahan mereka, pada semua impian dan harapan yang dulu ia miliki. Namun sekarang, semuanya terasa begitu jauh. Riko, suaminya, tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu ia nikahi dengan segala kepolosan dan harapan. Kebohongan yang terungkap, rasa tidak aman yang ia rasakan, dan ketidakpastian yang mengalir dalam hubungan mereka, semuanya terlalu banyak untuk ditanggung sendirian. Riko akhirnya pergi setelah percakapan yang penuh ketegangan tadi malam. Ia berangkat pagi-pagi sekali, dan Dinda tahu, seperti biasa, ia akan terlambat pulang lagi. Beberapa kali, Dinda mencoba menghubunginya, tapi teleponnya tidak pernah dijawab. Dia hanya merasa semakin terasingkan. Malam itu, Dinda tak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur mereka yang sempit, memikirkan semuanya. Riko tidak bisa dipercaya. Atau mungkin lebih tepatnya, dia tidak pernah benar-benar berusaha untuk mempercayainya. Semua yang ia pelajari tentang Riko, yang awalnya tampak sederhana dan menyenangkan, kini berubah menjadi sebuah labirin kebohongan. Kenapa Riko tidak bisa jujur padanya? Kenapa semua ini harus sesulit ini? Seiring berjalannya waktu, rasa kesepian semakin mencekam hatinya. Riko semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan Dinda merasa seperti dia hanya menjadi bagian dari rutinitas yang tak berarti. Sementara itu, bayang-bayang Vanessa selalu menghantui pikirannya. Wanita itu ada di setiap perbincangan Riko, di setiap rapat yang dia hadiri, dan setiap pesan yang ia terima. Meskipun Riko mengklaim bahwa Vanessa hanyalah rekan bisnis, Dinda tahu, atau lebih tepatnya merasa, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan di antara mereka. Dinda tahu,
Ia sudah terlalu lama mengabaikan perasaannya. Ia menahan segala kekecewaan, menyembunyikan amarahnya, mencoba untuk bersabar, tetapi rasanya hatinya mulai hancur. Aku tidak bisa hidup seperti ini, gumamnya pada diri sendiri. Suara itu terdengar lebih seperti sebuah keputusan daripada sekadar keluhan. Dengan perasaan yang semakin gelisah, Dinda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia harus pergi. Ia harus melepaskan semua kebohongan ini, semua rasa sakit yang sudah terlalu lama ia tanggung. Mungkin itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan ketenangan. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan menuju lemari pakaian. Dengan cepat, ia mengambil pakaian-pakaian yang telah ia pilih sebelumnya, yang sudah disiapkan dalam tas besar. Dinda tidak bisa lagi tinggal di sini, menunggu jawaban dari Riko yang tak kunjung datang. Ia butuh waktu untuk menyendiri, untuk merenung, dan yang lebih penting lagi, untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Saat tas itu sudah siap, Dinda melihat kembali ruangan mereka. Semua kenangan indah yang dulu ada di sini kini terasa palsu, seperti bayang-bayang yang hilang tertiup angin. Ia memandang tempat tidur mereka, yang dulu terasa begitu nyaman, tetapi sekarang terasa begitu asing. Semua perasaan cinta yang dulu ada di dalamnya kini berubah menjadi sebuah kepedihan yang tajam. Dinda berjalan ke ruang tamu, lalu membuka pintu. Ia berjalan menuju mobilnya, yang terparkir di luar. Semua orang akan bingung, pasti Riko akan marah besar begitu tahu ia pergi. Tapi Dinda merasa bahwa ini adalah keputusan yang harus ia ambil. Dia sudah lelah, dan dia butuh ruang untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Mobil melaju dengan kecepatan pelan, menyusuri jalanan yang familiar namun terasa asing. Dinda memandangi pemandangan di luar, tetapi pikirannya benar-benar kosong. Semua yang ada di dalam kepalanya adalah keraguan, kebingungan, dan pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana dengan pernikahannya? Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ia akan kembali kepada Riko? Atau akankah ia menemukan jalan hidup yang baru tanpa dia? Sesampainya di rumah orang tuanya, Dinda tidak merasa lega. Justru, ia merasa lebih bingung. Ibunya sudah menunggu di ruang tamu, dengan wajah cemas saat melihat anaknya datang tanpa memberi kabar. "Kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu pulang?" tanya ibunya dengan penuh kekhawatiran. Matanya langsung tertuju pada Dinda yang tampak lelah dan kehilangan arah. Dinda menatap ibunya dengan perasaan bercampur aduk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Ibu, aku nggak tahu harus gimana lagi," jawabnya dengan suara yang hampir pecah. "Riko, dia bukan orang yang aku kira. Aku merasa dia sudah jauh dari aku, dan aku nggak bisa hidup seperti ini lagi." Ibunya menghela napas panjang. "Din, jangan buru-buru ambil keputusan. Semua pernikahan pasti ada masalahnya. Kamu harus bicara dengan Riko. Jangan hanya karena masalah kecil langsung menghindar seperti ini." "Tapi ini bukan masalah kecil, Bu," jawab Dinda dengan suara penuh emosi. "Aku nggak bisa terus terjebak dalam kebohongan dan rasa sakit ini. Aku merasa aku cuma jadi bayangannya di hidupnya. Semua yang terjadi bukan karena masalah kecil, Bu. Aku sudah terlalu lama menderita dalam diam." Ibunya menatap Dinda dengan wajah penuh rasa iba. "Aku tahu kamu merasa kesepian dan bingung, Din. Tapi ini bukan keputusan yang bisa kamu buat dengan tergesa-gesa. Coba pikirkan lagi, kamu sudah menikah dengan Riko, dan semua itu membutuhkan waktu dan usaha. Jangan langsung menyerah seperti ini." Dinda terdiam. Ia merasa bingung dan terjebak. Ia tahu ibunya benar, bahwa pernikahan memang harus dilalui dengan usaha bersama. Tetapi ia juga merasa bahwa usahanya sudah lebih dari cukup. Ia sudah berjuang sekuat tenaga, tetapi Riko, entah karena ego atau ketidakpedulian, tampaknya tidak melihatnya. Dinda merasa tak dihargai. Akhirnya, Dinda hanya bisa mengangguk, mencoba meredakan emosi yang menderanya. Namun hatinya tetap kacau. Keputusan untuk pergi sudah dibuat, dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya akan berubah. Apakah dia akan kembali pada Riko? Atau akankah dia memilih untuk melangkah maju sendiri? Hari-hari setelah Dinda pulang ke rumah orang tuanya terasa begitu sunyi. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa keputusan untuk pergi dari rumah Riko adalah yang terbaik. Namun,
Setiap malam ia terbangun dengan perasaan kosong yang menggerogoti hatinya. Ia merasa bingung, cemas, dan bahkan sedikit takut dengan langkah besar yang telah ia ambil. Di satu sisi, Dinda tahu bahwa ia butuh waktu untuk merenung, untuk menemukan dirinya sendiri, dan untuk memikirkan kembali pernikahannya. Namun, di sisi lain, rasa rindu pada Riko mulai menggerogoti hatinya. Meskipun ia marah, kecewa, dan merasa dikhianati, ada bagian dari dirinya yang masih ingin kembali ke pelukan suaminya. Dinda merasa cemas. Apakah keputusan untuk meninggalkan rumahnya akan mengakhiri segalanya? Atau justru memberikan kesempatan baru untuk hubungan mereka? Pada suatu sore yang cerah, ketika Dinda sedang duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah. Dinda terkejut, tidak menyangka bahwa Riko akan datang menemuinya. Mobil itu milik Riko, dan ia langsung mengenali mobil mewah yang sering dibawanya setelah beberapa kali ia melihatnya. Hatinya berdegup kencang, perasaan campur aduk antara ragu, takut, dan rindu menyelimutinya. Riko keluar dari mobil dengan langkah cepat, mengenakan jas hitam rapi dan wajah yang terlihat tegang. Ia tampak berbeda dari biasanya, lebih serius, lebih penuh perhatian, dan Dinda bisa melihat bahwa ia benar-benar merasa cemas. Riko berjalan menuju pintu, dan ketika ia sampai di sana, ia berhenti sejenak, menatap Dinda dengan mata penuh harap. Dinda terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Semua perasaan yang selama ini terkubur muncul begitu saja. Rindu, kecewa, dan kebingungan. Dalam hatinya, ia berperang antara membiarkan Riko masuk ke dalam hidupnya lagi atau tetap bertahan dengan keputusan untuk pergi. "Apa kamu gak mau bicara sama aku?" tanya Riko. Suaranya terdengar penuh kelegaan, seolah ia sudah menunggu untuk mendapatkan kesempatan ini. Dinda menatapnya tanpa berkata-kata. Ada rasa sakit yang begitu dalam di hatinya, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Kenapa kamu datang?" tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar sedikit, meskipun ia berusaha menahan tangis. Riko menarik napas panjang. "Dinda, aku datang ke sini bukan untuk membuat kamu merasa tertekan atau menyalahkanmu. Aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu aku sudah salah, sudah menyembunyikan banyak hal darimu, dan itu membuat kamu merasa disakiti. Aku nggak tahu kenapa aku bertindak seperti itu. Aku benar-benar salah." Dinda menatapnya dengan tatapan tajam. Semua kenangan tentang kebohongan dan ketidakjujuran itu kembali menghampiri. Namun, ada sesuatu dalam satu kalimat Riko yang membuat hatinya mulai melembut. "Aku benar-benar mencintaimu, Dinda, lebih dari apapun." Dinda terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Perasaan cemas dan bingung yang selama ini menghantuinya kini mulai berubah menjadi kebingungan yang lebih besar. Ia merasa ingin meluapkan segala rasa sakit dan kekecewaan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa Riko sedang berusaha untuk memperbaiki semuanya. Mungkin, pernikahan mereka memang belum selesai. Mungkin, masih ada harapan bagi mereka. "Aku nggak tahu, Mas," jawab Dinda pelan, suaranya serak. "Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Semua ini terlalu berat untuk aku terima." Riko melangkah lebih dekat, dan kini mereka hanya terpisah beberapa langkah. "Aku nggak ingin kamu merasa terbebani. Aku tahu aku nggak bisa langsung menghapus semua kesalahan aku, tapi aku ingin berusaha, Din. Aku ingin memperbaiki semuanya, jika kamu mau memberiku kesempatan." Dinda menatap Riko, matanya mulai berkaca-kaca. Ia bisa melihat penyesalan yang mendalam di mata suaminya. Riko tampak seperti seseorang yang benar-benar ingin berubah, ingin memperbaiki kesalahan dan memberikan perhatian lebih untuk Dinda. Namun, perasaan terluka itu belum hilang. Ia masih merasakan sakit yang dalam, dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku butuh waktu, Mas," jawab Dinda akhirnya. Suaranya bergetar. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku nggak bisa langsung memutuskan begitu saja. Tapi, aku nggak tahu apakah aku bisa kembali lagi seperti dulu." Riko mengangguk, wajahnya penuh harap, tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. "Aku akan menunggu, Din. Aku akan menunggu seberapa lama pun kamu butuh. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal dan ingin berusaha." Dinda menghela napas panjang. Ia merasa sangat bingung.
seperti terjebak di persimpangan jalan yang tidak tahu arah mana yang harus diambil. Bagaimana jika ia memberi Riko kesempatan lagi dan kemudian ia terluka lagi? Namun, bagaimana jika ia tidak memberi kesempatan dan ia kehilangan Riko selamanya? Di dalam hati, Dinda tahu bahwa ia perlu waktu untuk memutuskan, dan Riko tampaknya bersedia menunggu. Untuk sekarang, ia hanya bisa merasa cemas, bingung, dan ragu. Tetapi ada satu hal yang pasti, keputusan yang diambilnya kali ini akan mengubah jalan hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan yang penuh emosi itu berjalan begitu lambat. Dinda kembali ke rutinitas hidupnya di rumah orang tuanya, tetapi hatinya terasa kosong dan bingung. Meskipun ia telah memberikan waktu untuk dirinya sendiri dan meminta Riko untuk menunggu, pikirannya terus dihantui oleh perasaan yang belum selesai. Setiap malam, ia terbangun dengan 1000 pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Riko benar-benar menyesal? Apakah ia bisa mempercayainya lagi? Atau apakah ia hanya akan kembali terjebak dalam kebohongan yang sama? Dinda terdiam. Suara Riko yang penuh penyesalan, ditambah dengan ketulusan yang ia rasakan, mulai meresap ke dalam hatinya. Rasa marah dan kecewa memang masih ada, tapi ada juga rasa iba, dan bahkan sedikit harapan. Mungkin Riko memang benar-benar mencintainya. Mungkin mereka bisa memperbaiki semuanya, meski perjalanannya tidak akan mudah. Setelah percakapan panjang itu, Dinda merasa seolah beban berat yang selama ini menggerogoti hatinya sedikit terangkat. Keputusan untuk memberi Riko kesempatan kedua bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa jalan di depan masih akan penuh tantangan. Namun, sesuatu dalam diri Dinda mulai berubah. Ia mulai melihat Riko dengan mata yang berbeda. Mungkin Riko bukanlah pria sempurna, tetapi ia adalah pria yang berjuang untuk membuktikan cintanya, meskipun dengan cara yang salah. Selama beberapa hari setelah percakapan itu, Dinda memikirkan setiap kata yang Riko ucapkan. Rasa marah dan kecewa yang sempat melanda hatinya mulai surut, digantikan oleh rasa iba dan harapan. Dinda mulai menyadari bahwa pernikahan mereka tidak perlu berakhir hanya karena kebohongan-kebohongan kecil yang terjadi. Setiap hubungan pasti memiliki ujian, dan mereka berdua harus siap untuk menghadapinya. Suatu sore, setelah Dinda selesai dengan pekerjaannya di rumah orang tuanya, ia memutuskan untuk mengunjungi kantor Riko. Ia tahu ini akan menjadi langkah besar, tetapi ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk melihat dunia Riko yang sebenarnya. Dunia yang selama ini ia sembunyikan darinya. Saat ia tiba di sana, Riko menyambutnya di lobi kantor dengan senyuman lebar yang penuh harapan. "Din," kata Riko, suaranya penuh kegembiraan. "Kamu datang. Aku senang banget. Aku tahu kamu butuh waktu, dan aku nggak ingin terburu-buru, tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku benar-benar serius tentang kita." Dinda tersenyum canggung, meskipun hatinya sedikit berdebar. "Aku ingin tahu lebih banyak, Riko. Tentang perusahaanmu, tentang pekerjaanmu, dan tentang bagaimana kita bisa memulai ulang semuanya." Riko mengangguk penuh semangat. "Tentu, Din. Aku ingin kamu tahu segalanya. Aku ingin kita jujur satu sama lain. Tidak ada lagi rahasia." Mereka berdua melangkah menuju ruang kerja Riko yang luas dan elegan. Dinda terkejut melihat betapa megahnya kantor itu, dengan pemandangan kota yang menakjubkan dari jendela besar. Tiba-tiba, ia merasa seolah dirinya berada di dunia yang sangat jauh dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Dunia yang penuh dengan kemewahan, kekuasaan, dan status. Namun, di sini juga ada Riko, yang dengan tegas menggenggam tangannya, dan itulah yang membuat Dinda merasa sedikit lebih tenang. "Aku ingin kamu tahu, Dinda," kata Riko, sambil menunjukkan beberapa presentasi proyek dan laporan bisnis yang ada di mejanya. "Semua ini bukan hanya untuk aku. Ini untuk kita berdua, kalau kamu mau menjadi bagian dari perjalanan hidupku." Dinda mengangguk pelan, mulai merasa lebih terhubung dengan dunia Riko. "Aku ingin belajar, Riko. Aku ingin tahu bagaimana kita bisa membangun masa depan bersama. Aku nggak tahu segalanya tentang dunia bisnis, tapi aku ingin ikut serta." Riko tersenyum dan menyentuh lembut tangan Dinda. "Kamu nggak perlu tahu semua itu. Yang penting adalah kita bisa saling mendukung. Aku ingin kita berbagi kehidupan ini, tidak hanya dalam hal pekerjaan, tapi juga dalam hidup pribadi kita."
Dinda merasa sedikit lebih lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa dunia mereka sangat berbeda. Tetapi saat ini, yang terpenting adalah niat Riko untuk membuat hubungan ini berjalan. Mereka harus mulai saling percaya lagi. Satu langkah kecil pada satu waktu. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan mereka mulai berubah. Riko lebih sering meluangkan waktu untuk Dinda, membagikan lebih banyak cerita tentang pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Dinda juga mulai belajar lebih banyak tentang bisnis yang dijalankan Riko. Dan meskipun awalnya merasa kesulitan, ia mulai menikmati setiap prosesnya. Mereka berdua mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang masa depan mereka, dan memutuskan untuk memulai usaha baru bersama. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Terkadang, Dinda masih merasa cemas dan ragu, terutama saat ia melihat wanita-wanita lain yang tampaknya tertarik pada Riko. Namun, Riko selalu berusaha meyakinkan Dinda bahwa ia hanya memiliki satu cinta, yaitu Dinda. Aku sudah melewati banyak hal dalam hidupku, Din. Aku sudah punya semua yang aku butuhkan. Yang aku inginkan sekarang adalah kamu, kata Riko, saat Dinda mulai merasa cemburu pada wanita-wanita yang selalu mendekati Riko. Pada suatu malam, setelah mereka menghadiri sebuah acara gala yang diadakan oleh perusahaan Riko, Dinda merasa cemas karena melihat seorang wanita cantik yang tampaknya sangat dekat dengan Riko. Mereka berbicara dan tertawa bersama, dan Dinda merasa sedikit tersingkir. Namun, Riko segera datang menghampirinya dan merangkulnya dengan lembut. Dinda, aku hanya punya kamu. Tidak ada yang lain. Ingat itu. Dinda menatap Riko dengan penuh kepercayaan. Aku percaya padamu, Mas. Aku tahu kamu benar-benar mencintaiku. Riko tersenyum, penuh kebahagiaan. Aku berjanji, Din. Aku akan terus berusaha menjadi suami yang baik untukmu. Aku nggak akan pernah lagi menyembunyikan apapun darimu. Pada akhirnya, Dinda mulai membuka hatinya sepenuhnya untuk Riko. Mereka berdua mulai membangun kehidupan bersama, dengan saling memahami, menghargai, dan berbagi mimpi. Meskipun perjalanan mereka tidak selalu mulus, mereka tahu bahwa dengan kerja keras dan saling mendukung, mereka bisa melalui segala rintangan yang ada. Suatu hari, Riko membawa Dinda ke taman yang indah, tempat pertama kali mereka bertemu. Di sana, di bawah pohon yang sama, Riko berlutut dan mengeluarkan cincin yang indah. Dinda, aku sudah melakukan banyak kesalahan, tapi aku berjanji untuk terus berjuang. Apakah kamu mau melanjutkan hidup ini bersamaku, untuk selamanya? Dinda menatapnya dengan mata yang penuh air mata kebahagiaan. Aku akan selalu mencintaimu, Riko. Yes, Idu. Riko memakaikan cincin itu ke jarinya, dan mereka berdua saling berpelukan, merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. Hidup mereka, yang dulu penuh dengan kebohongan dan keraguan, kini penuh dengan harapan dan cinta sejati.